Hai semuanya, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana kerang dibudidayakan di peternakan. Dan bagaimana China membuat kapal budidaya ikan sebesar kapal induk, yang dapat menampung 80.000 meter kubik air, dan menampung 8.000 ton ikan. Kita juga akan melihat bagaimana ikan haring dan tuna ditangkap, untuk diproses menjadi ikan beku, dan ikan kalengan cepat saji, yang semua prosesnya dilakukan langsung di atas kapal. Kita juga akan melihat bagaimana ikan buntal dibudidayakan, diolah, dan proses menghilangkan racunnya. Sebelum kita mulai, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan di saluran YouTube kami, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik lainnya. Pada peternakan abalon masa kini, sistem dibangun secara cermat, untuk menciptakan kembali lingkungan alami, membantu mereka tumbuh kuat dan sehat, sambil mempertahankan kualitas terbaik. Peternakan ini sering menggunakan tangki tempat air segar kaya oksigen mengalir terus-menerus, untuk menciptakan kondisi sempurna bagi abalon untuk tumbuh subur. Para petani benar-benar menghargai abalon sebagai sumber daya yang berharga, merawatnya dengan penuh perhatian. Di peternakan modern, sistem khusus disiapkan untuk mengalirkan air laut, langsung ke dalam tangki, yang memungkinkan abalon hidup di lingkungan asin yang mereka butuhkan. Sistem ini juga mencakup sirkulasi air berkelanjutan, dan bahkan generator gelombang buatan, untuk menjaga kadar oksigen tetap tinggi, yang menyerupai habitat alami mereka. Ini adalah keseimbangan yang cermat antara teknologi dan perawatan. Makanan abalon juga direncanakan dengan cermat, petani memberi mereka tambahan mineral penting, seperti kalsium, dan magnesium. Jika mereka tidak mendapatkan cukup mineral, cangkangnya bisa lemah atau tidak kokoh, yang membuat mereka tidak bernilai untuk dijual. Kehidupan dimulai di tangki penetasan khusus, di mana segala sesuatunya dikontrol secara cermat, untuk memberi mereka awal yang terbaik. Air di sini disaring dan disterilkan secara ketat, untuk menjaga lingkungan tetap bersih, dan aman. Di dalam tangki pemeliharaan, larva telur abalon menetas dalam waktu sekitar 24 jam, dan hanya beberapa hari, kemudian muncul jutaan larva kecil yang berenang bebas. Saat mereka tumbuh, abalon muda dipindahkan ke tempat pembibitan, dan tinggal di sana hingga 6 bulan. Abalon dikenal karena laju pertumbuhannya yang relatif lambat, bergantung pada spesies dan kondisi budidaya. Dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 tahun, agar abalon mencapai ukuran pasar. Setelah abalon tumbuh hingga ukuran pasar idealnya, biasanya panjangnya antara 3 hingga 5 inci, dan berat sekitar 80 hingga 200 gram, maka tibalah saatnya untuk memanen. Tahap ini penting karena penanganan yang salah, dapat menyebabkan stres, kerusakan pada cangkang, atau penurunan kualitas daging. Setelah dipanen, abalon ditempatkan dalam tangki pembersihan berisi air dingin, untuk menenangkannya, yang membantu mereka rileks. Air dingin membantu memperlambat metabolisme, dan menjaga mereka dalam keadaan tenang, memastikan mereka tetap tenang, dan mempertahankan kualitas terbaik hingga siap untuk dikemas. Abalon dapat dikirim ke pasar lokal dan dijual langsung ke konsumen, atau mungkin diangkut ke pabrik pengolahan. Saat abalon tiba di pabrik pengolahan, mereka dengan cepat disortir berdasarkan ukuran dan kualitas, yang memenuhi standar tertinggi yang memiliki cangkang utuh, daging padat, dan warna cerah, disisihkan untuk pasar segar, atau ekspor kelas atas. Setelah abalon diolah, mereka dibersihkan dan disiapkan dengan hati-hati, sebelum segera dibekukan. Pembekuan cepat ini membantu mengunci rasa, tekstur, dan nilai gizinya, memastikannya tetap berkualitas tinggi bahkan setelah disimpan. Abalon yang tersisa, sering diolah lebih lanjut menjadi produk seperti abalon kalengan, atau kering. Abalon kalengan merupakan makanan laut yang praktis, dan berharga. Abalon dimasukkan ke dalam kaleng berisi air garam ringan atau kaldu beraroma.
kaleng disegel dan disterilkan pada suhu tinggi, untuk memastikan keamanan dan umur simpan yang panjang, dan siap dinikmati kapan saja, dan di mana saja. Untuk mencairkan abalon beku, kalian dapat menggunakan oven untuk mencairkannya secara perlahan, sambil mempertahankan tekstur dan rasanya. Metode ini sering digunakan saat menyiapkan abalon untuk dimasak, karena membantu menjaga kualitasnya. Metode kedua, kalian bisa menggunakan air garam dingin. Abalon merupakan bahan berharga dalam banyak masakan Asia, terutama dikenal sebagai bintang sup abalon yang lezat. Hidangan ini sering dinikmati karena manfaat kesehatannya, dan secara tradisional dipercaya dapat meningkatkan energi, dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Nah, bagaimana menurut kalian dengan peternakan abalon ini? Apakah di daerah kalian ada tempat budidaya abalon? Dan menurut kalian mana yang lebih lezat, daging abalon atau daging ayam? Ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar. Konsumsi semacam itu tidak hanya menunjukkan besarnya permintaan Cina di pasar pangan global, tetapi juga menyoroti kerapuhan dan tekanan yang dihadapi oleh rantai pasokan pangan global. Data menunjukkan bahwa Cina merupakan salah satu produsen akuatik utama dunia, dan telah menempati peringkat pertama dalam total produksi produk akuatik dunia, selama 30 tahun berturut-turut, yang mencakup lebih dari 25% total produksi dunia. Menurut survei tersebut, pada tahun 2023, hasil produksi perairan China mencapai angka yang sangat mencengangkan, yakni 91 juta ton, yang mana hasil produksi lautnya mencapai 56 juta ton. Yang paling penting adalah bahwa dengan terus meningkatnya taraf hidup masyarakat Cina, persyaratan terhadap kualitas dan variasi makanan laut, secara bertahap menjadi lebih ketat. Akan tetapi kualitas makanan laut seringkali berkaitan erat dengan kesulitan penangkapan ikan, dan kelangkaan hasil produksi. Selain itu, nelayan tidak dapat membangun tambak ratusan kilometer di lepas pantai, untuk mendapatkan makanan laut langka, yang tidak hanya membutuhkan banyak waktu, tetapi juga menghadapi biaya transportasi yang tinggi. Menghadapi tantangan ini, para ilmuwan Cina telah aktif mencari solusi, dengan harapan dapat memenuhi permintaan masyarakat, yang terus meningkat terhadap makanan laut melalui terobosan teknologi baru. Pada tahun 2018, ilmuwan Cina akhirnya mengemukakan ide yang mengejutkan, bisakah kapal besar dibangun untuk membudidayakan ikan? Dengan cara ini kapal penangkap ikan dapat berlayar ke wilayah laut yang paling cocok, untuk membudidayakan produk perairan tertentu, sesuai kebutuhan dan hanya perlu berinvestasi pada benih ikan untuk mencapai produksi makanan laut yang efisien. Begitu ide ini diumumkan, hal itu menarik perhatian luas dari netizen di seluruh dunia, tetapi sebagian besar orang bersikap skeptis, dan meyakini bahwa hal itu hampir mustahil dicapai, lagi pula ukuran kapal terbatas, dan tampaknya tidak realistis untuk memenuhi permintaan konsumsi makanan laut Cina yang besar. Namun yang mengejutkan semua orang, pada tahun 2025, Cina benar-benar mengumumkan keberhasilan pembangunan kapal induk makanan laut, dengan hasil produksi tahunan sebesar 8.000 ton. Jadi apa yang terjadi pada bulan Maret tahun ini? Media China melaporkan bahwa kapal penangkap ikan pertama negara itu, yang membawa 80.000 meter kubik air aquaculture, berhasil diluncurkan. Setelah penyelidikan saya, kapal itu disebut Lu Jiyu yang nomor 1, yang merupakan kapal kerja tipe sangkar global, dengan penentuan posisi dinamis terapung pertama di dunia. Kapal ini memiliki panjang total 154 meter, lebar 44 meter, kedalaman 25 meter, draft maksimum 20 meter, dan dapat menampung 80.000 meter kubik air aquaculture, yang hampir setara dengan kapasitas 32 kolam renang standar. Kapal ini tidak hanya dapat mengapung dan berlayar di semua wilayah laut, tetapi juga melakukan budidaya perairan laut dalam, sehingga sangat memperluas potensi pemanfaatan ruang laut. Setelah mulai digunakan, Lu Jiyu yang nomor 1, akan menjalankan serangkaian percobaan aquaculture perikanan cerdas sistem penuh, yang menandai langkah penting bagi industri aquaculture untuk bergerak ke laut dalam. Tidak seperti kapal penangkap ikan biasa, kapal Lu Jiyu yang nomor 1 tidak digunakan untuk menangkap kehidupan laut. Ini sepenuhnya menumbangkan model pembiakan tradisional, dan menjadi pabrik makanan laut bergerak.
Ada 12 kabin pengembangbiakan besar yang dirancang di dalam kapal, yang masing-masing dapat menampung sekitar 80.000 meter kubik air pengembangbiakan. Untuk memastikan kualitas air penangkaran selalu dalam kondisi terbaik, kapal dilengkapi dengan sistem penggantian air yang canggih, yang dapat mengganti air 16 kali sehari, untuk memastikan ikan di kabin selalu hidup di air laut yang segar, dan kaya oksigen. Oleh karena itu, saat kalian melangkahkan kaki ke dalam kabin penangkaran Lu Jiyu yang nomor 1, peralatan canggih berteknologi tinggi, dan manajemen yang baik, pasti akan memberi Anda pengalaman yang mengejutkan. Lu Jiyu yang nomor 1, mengadopsi sistem elektropulsi untuk secara efektif, mengendalikan kebisingan di kapal, di bawah 60 dB. Selain itu, sensor presisi tinggi dipasang di kapal, yang dapat memantau pertumbuhan ikan secara real-time, dan mengidentifikasi fitur wajah setiap ikan, membantu petani untuk memahami status pertumbuhan mereka secara akurat, dan menerapkan manajemen yang lebih ilmiah. Tidak hanya itu, Lu Jiyu yang nomor 1, secara khusus merancang medan aliran berputar yang menyesuaikan kecepatan aliran air, antara 0,2 dan 0,4 meter per detik, dan memasukkan air laut dalam berkualitas tinggi, dari kedalaman 100 meter ke dalam kabin pembiakan, melalui sistem pertukaran air yang cerdas. Hal ini tidak hanya menyediakan oksigen yang cukup, dan nutrisi yang kaya bagi ikan, tetapi juga menjaga lingkungan yang ideal untuk air di dalam kabin. Meskipun kepadatan di kandang penangkaran 4-6 kali lebih tinggi daripada kepadatan di kandang lepas pantai, tingkat kelangsungan hidup ikan masih tinggi lebih dari 95%, dan kualitas dagingnya sebanding dengan ikan liar. Salah satu hal teknis yang paling mengesankan dari Lu Jiyu yang nomor 1, adalah sistem pembiakannya yang sangat otomatis. Seluruh proses pembiakan mulai dari penebaran, pemberian pakan, penangkapan ikan, hingga pengolahan dan pembekuan, semuanya dapat diselesaikan melalui otomatisasi. Dengan cara ini, hanya sedikit anggota staf yang dibutuhkan di atas kapal, untuk menyelesaikan semua operasi dengan sukses, dan setiap orang dapat membudidayakan lebih dari 200 ton ikan per tahun, sehingga hasil tahunan seluruh kapal, menjadi 7.800 ton. Yang lebih penting adalah, sistem otomatisasi kapal dapat secara cerdas, memilih wilayah laut yang paling cocok untuk pembiakan, sesuai dengan lingkungan laut, dan kebutuhan pertumbuhan ikan. Agar tidak ketinggalan proyek mendatang, dan berita terkini kami, pastikan Anda berlangganan saluran kami, dan mengaktifkan notifikasi. Kami akan terus memberikan Anda konten yang lebih menarik dan seru. Dalam industri makanan laut modern, menangkap dan mengolah ikan haring, langsung di atas kapal, bukan lagi hal yang baru. Ini adalah proses menakjubkan yang menggabungkan teknologi canggih, dengan pengalaman nelayan, untuk memastikan ikan tetap segar, sejak diambil dari laut. Kali ini saya akan mengajak kalian, untuk melihat perjalanan terperinci penangkapan ikan haring, sejak kapal mulai berlayar, hingga ikan dibekukan dan siap diangkut. Saat cahaya pertama mulai muncul di cakrawala, kapal-kapal penangkap ikan haring modern, mulai berlayar meninggalkan pelabuhan. Selain ruang kemudi dan tempat tinggal awak, kapal dilengkapi dengan kompartemen pemrosesan, area pembekuan, penyimpanan dingin, dan bahkan jalur pengemasan yang lengkap. Setelah nelayan menemukan gerombolan ikan haring menggunakan sensor radar dan sonar, kapten memberi perintah untuk menebar jaring. Ini biasanya merupakan alat penangkap ikan berukuran besar, yang dirancang khusus agar tidak melukai ikan selama proses penangkapan. Jaring dilepaskan dalam bentuk busur lebar, yang melingkari seluruh gerombolan ikan. Setelah jangka waktu tertentu, dan kru yakin, seluruh gerombolan ikan berada di dalam jaring, mereka mulai menariknya. Proses ini dibantu oleh sistem karakan hidrolik berkekuatan tinggi.
Begitu ikan dinaikkan ke atas dek, penutup dasar jaring dibuka, yang memungkinkan ikan haring mengalir ke sistem corong, yang mengarah langsung ke kompartemen pengolahan di bawah dek. Di sini, setiap menit sangat berarti. Semakin cepat ikan dipindahkan dari laut ke tempat pendingin, semakin baik kualitasnya terjaga. Kemudian ikan-ikan tersebut melewati sistem pencucian otomatis, yang menggunakan semburan air bertekanan tinggi, untuk menghilangkan kotoran, sisik, serta pasir, atau lumpur. Langkah ini penting untuk memastikan kebersihan, dan mempersiapkan ikan untuk tahap pengolahan berikutnya. Setelah dicuci bersih, pekerja di kompartemen pemrosesan memulai proses penyortiran. Selama proses ini setiap kelompok ikan diperiksa kualitasnya secara cermat, pekerja menilai kesegaran, warna, dan ukuran, lalu membuang ikan yang memar, rusak, atau menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Setelah proses penyortiran selesai, ikan-ikan tersebut ditempatkan ke dalam nampan baja tahan karat persegi panjang, yang dirancang khusus untuk industri pembekuan, yang memiliki desain yang memungkinkan udara, dengan bersirkulasi secara merata di seluruh permukaan ikan disusun rapi untuk memastikan mereka tetap saling tumpang tindih, menjamin proses pembekuan yang seragam dan cepat. Setelah proses pembekuan selesai, ikan dikeluarkan dari baki baja tahan karat. Baki tersebut diketuk perlahan, atau mesin getar khusus digunakan, untuk melepaskan ikan tanpa merobek, atau merusak tubuhnya. Pada tahap ini setiap ikan membeku padat, teksturnya padat dan siap untuk langkah berikutnya. Ikan beku kemudian dipindahkan ke area pengemasan di sebelahnya, di mana mesin dan pekerja melanjutkan proses penyortiran, pengaturan, dan pengklasifikasian ikan berdasarkan berat, atau spesifikasi pengemasan, sebelum disimpan di gudang penyimpanan dingin. Ketika kapal penangkap ikan berlabuh, dan ikan telah dibekukan, ikan haring diturunkan, dan segera dipindahkan ke kapal yang ditunjuk untuk pengangkutan lebih lanjut. Biasanya kapal khusus dilengkapi dengan sistem pendingin, untuk menjaga suhu tetap stabil selama perjalanan. Ketika berbicara tentang ikan buntal, banyak orang langsung berpikir tentang spesies yang sangat beracun, dan berbahaya bagi manusia, namun ratusan juta ton dikonsumsi setiap tahun di Jepang. Ikan buntal tidak hanya ditangkap di alam liar, tetapi juga berhasil dibudidayakan, di peternakan akuakultur lepas pantai yang besar, tidak lagi mengikuti model sistem tertutup yang sudah dikenal. Peternakan ini telah memperkenalkan metode budidaya ikan buntal, semi-liar yang unik. Jadi bagaimana sebenarnya industri budidaya ikan buntal beroperasi di Jepang? Mari kita cari tahu bersama dalam video hari ini. Tetapi sebelum lanjut, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe, dan berlangganan di channel ini. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi tahunan ikan buntal yang dibudidayakan di Jepang, telah mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 ton. Di daerah pertanian ini, masyarakat tidak menangkap ikan buntal langsung dari alam liar. Mereka mengumpulkan ikan muda dari lingkungan alami, untuk pembiakan dan reproduksi buatan. Di pagi hari, mereka membuahi telur ikan secara manual, dan kemudian mengumpulkan sel telur yang telah dibuahi ke dalam wadah khusus. Telur yang telah dibuahi kemudian ditempatkan ke dalam tangki inkubasi, yang dilengkapi dengan sistem pasokan air yang berkelanjutan, memastikan suhu dan kadar oksigen optimal, untuk perkembangan yang tepat. Ini adalah sekitar 3-7 hari setelah menetas, benih ikan buntal segera dipindahkan ke tangki pembesaran khusus. Petani menggunakan air laut alami yang disaring, dan disterilkan dengan hati-hati. Air harus bersih, stabil, dan kaya oksigen,
untuk memastikan pertumbuhan ikan muda yang sehat. Makanan mereka terdiri dari pelet industri yang dicampur dengan tepung ikan, bubuk rumput laut, atau bubuk moluska. Ikan buntal diberi makan sesuai jadwal yang ketat, biasanya 2 kali sehari, pagi-pagi sekali dan sore hari, untuk mencegah stres dan makan berlebihan. Salah satu ciri unik dari spesies ini adalah masa pertumbuhannya yang panjang, memakan waktu rata-rata 18-20 bulan, untuk mencapai berat yang dapat dipasarkan sekitar 800 gram per ikan. Setelah sekitar 4 bulan dirawat dengan cermat di tangki pembibitan, ikan buntal muda memulai tahap berikutnya. Dalam perjalanannya dipindahkan ke laut terbuka, di sana mereka dilepaskan ke dalam keramba besar dan kokoh, yang dirancang khusus untuk menahan ombak kuat, dan sepenuhnya mencegah ikan melarikan diri, atau diserang predator. Setiap keramba biasanya menampung sekitar 3.000 hingga 5.000 ekor ikan, dengan kepadatan penebaran yang diperhitungkan secara cermat. Pastikan ruang berenang yang luas memungkinkan ikan tumbuh secara alami, dan sehat. Kandang ini dirancang khusus, masing-masing meliputi area seluas 300 hingga 500 meter persegi, dengan struktur kokoh yang terbuat dari rangka baja berlapis anti korosi, jaring serat berkualitas tinggi, mampu menahan gelombang kuat, dan arus yang kuat, dan pola makan tetap dijaga secara konsisten, dengan porsi yang disesuaikan menurut setiap tahap perkembangan. Ikan buntal biasanya dipanen antara Oktober dan Maret setiap tahun, setelah mencapai berat rata-rata 800 gram, hingga 1,2 kg. Pada tahap ini ikan menawarkan daging berkualitas tinggi, dan mempertahankan tingkat toksin stabil, yang memenuhi standar keamanan pangan. Ikan buntal diangkut ke laut menggunakan truk tangki khusus, wadah besar yang dirancang khusus dengan sistem kontrol suhu air berkelanjutan, dan pasokan oksigen. Pengolahan ikan buntal membutuhkan ketelitian yang tinggi dan kehati-hatian, untuk memastikan penghilangan seluruh bagian yang beracun. Di sini pekerja terlatih yang tersertifikasi dalam penanganan ikan buntal, dengan hati-hati membuat sayatan di sepanjang tubuh ikan, dan dengan cermat mengeluarkan organ dalam yang beracun, seperti hati, ovarium, usus, dan kulit. Bagian ikan buntal yang paling berharga adalah otot punggungnya, dikenal karena teksturnya yang padat namun lembut, dan konsentrasi nutrisinya yang tertinggi. Baki ini dengan cepat dipindahkan ke sistem pembekuan dalam, pada suhu standar, untuk menjaga kesegaran dan rasa, sekaligus meminimalkan pertumbuhan bakteri. Hal ini memastikan bahwa pada saat makanan tersebut sampai ke tangan para pengunjung, masih mempertahankan cita rasa laut yang murni. Sashimi ikan buntal terkenal tidak hanya karena rasanya yang lembut, tetapi juga karena nilai gizinya yang tinggi. Daging ikan buntal kaya akan protein, rendah lemak, dan dikemas dengan asam amino esensial, yang membantu mendukung pemulihan otot, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Di Jepang, sajian ikan buntal dapat ditemukan di warung makan pinggir jalan, hingga restoran mewah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mencicipi daging ikan buntal? Tolong beritahu kami, seperti apa rasanya. Kita mulai dari balik layar kapal penangkap ikan besar, kapal besar yang pergi melaut, dan terkadang tinggal di laut 4 minggu, dalam upaya untuk menangkap tuna terbaik. Untuk menjaga kesegaran tuna itu cepat didinginkan, atau dibekukan setelah penangkapan. Penanganan di atas kapal pendinginan melibatkan penyimpanan ikan pada suhu rendah, sementara pembekuan ikan pada suhu di bawah 0. Tuna kemudian diangkut ke pengalengan untuk menjalani pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya para pekerja terampil dengan hati-hati, mengeluarkan organ dalam dari tuna, untuk membuat pemrosesan lebih efisien.
Tuna besar dipotong menjadi potongan-potongan yang dapat diatur, sementara ikan berukuran lebih kecil akan tetap utuh. Setelah pemrosesan awal, tuna akan dimuat ke rak logam, yang didorong ke dalam ruang memasak bertekanan uap besar, yang disebut retort. Setelah tuna masak pengukus itu ditarik keluar dari retort, kemudian troli atau rak dipindahkan ke ruang pendingin, untuk didinginkan sebelum dipindahkan ke tahap berikutnya. Tuna yang sudah masak kemudian memasuki proses pembersihan akhir, yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu menguliti, melibatkan pembuangan kepala, sirip, ekor, dan kulit. Tahap kedua yaitu pembersihan akhir yang melibatkan pembuangan tulang belakang, tulang peniti, dan daging merah. Memoles potongan ikan akan mendapatkan scrub trim, dan polesan menyiapkan filet yang bagus, cocok untuk pengalengan. Tahap selanjutnya pekerja akan mengatur daging tuna, pada garis yang melekat pada roll, sebagai hasilnya daging dihancurkan di bawah roll, dan kemudian kaleng diisi dengan daging tuna oleh mesin. Proses pengalengan tuna di pabrik modern berada pada tingkat yang sama sekali baru, semuanya otomatis oleh jalur pengalengan, dan mesin isian. Sementara pekerja pengalengan harus memeriksa berat kaleng lagi, dan menyesuaikan berat kaleng, untuk memastikan mereka dikemas dengan berat yang benar, dan semuanya sama rata. Kaleng yang sama diisi dengan tuna yang dimasak, bersama dengan media yang dipilih, biasanya air garam atau larutan garam, dan minyak. Setelah diisi dengan minyak atau air garam, kalengan tuna dipindahkan lebih jauh ke mesin penyegel. Di sini mereka disegel dengan rapat, untuk mencegah udara masuk dan untuk menjaga kesegaran produk. Setelah produk sepenuhnya dikalengkan, itu akan melalui sabuk konveyor ke mesin pembilas, untuk membersihkan kaleng. Di seluruh proses produksi, langkah-langkah kontrol kualitas yang ketat diterapkan, dan sampel diambil secara teratur, untuk menguji dan analisis untuk verifikasi keamanan, dan kualitas produk. Kemudian pekerja menumpuk kaleng lapis demi lapis, hingga wadah rangka besi penuh, sebelum memasukkannya ke dalam mesin sterilisator. Kaleng yang tersegel menjalani proses sterilisasi panas, untuk menghancurkan bakteri enzim, atau mikroorganisme yang tersisa. Langkah ini penting untuk memastikan keamanan tuna kaleng, dan memperpanjang masa simpannya. Setelah sterilisasi, kaleng didinginkan dengan cepat ke suhu yang aman. Ini membantu mempertahankan kualitas tuna, dan mencegah pemasakan lebih lanjut, yang dapat mempengaruhi tekstur dan rasa. Produk yang sudah jadi ditumpuk di atas palet, untuk disimpan selama seminggu. Sebelum dipindahkan ke tahap pengemasan, palet dimasukkan ke dalam sabuk konveyor, ke arah pengemasan, di mana produk akhir akan diberi label sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Kaleng diberi label dengan informasi penting seperti nama produk, tanggal kadaluarsa, kandungan nutrisi, dan merek. Kaleng kemudian dikemas dengan hati-hati ke dalam kantong atau kotak untuk pengiriman dan distribusi.